Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia, tentunya dengan saya, Bu Pi. Pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mengidentifikasi pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan dalam kelompok, siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan praktek diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, dengan bekerja sama dalam kelompok untuk merancang iklan elektronik, siswa menjelaskan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari sebuah iklan. Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Lalu, bagaimana pendapat mereka, Lan? Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu. Buah-buahan juga lainnya. Hal ini baik tentunya untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri kita sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha dalam negeri. Di sini ada sebuah bacaan. Bacaannya berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata, saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang lebih dikenal dengan P3A. Setiap desa memiliki area irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain, kalau memang sesuai dan bermanfaat. Bacaan di atas tadi termasuk keragaman sosial budaya. Mengapa? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu dan berasal dari warisan masyarakat terdahulu. Bacaannya ini, kemudian pertanyaannya identifikasi keragaman dari bacaan. Yang pertama, organisasi P3A berasal dari petani itu sendiri. Jadi, di daerah lain,
norma, aturan akan berbeda. Yang kedua, organisasi P3A menerima anggota dari berbagai pihak, jadi menghargai perbedaan, serta tidak boleh menggantungkan pada bantuan. Yang ketiga, organisasi P3A anggotanya terbuka terhadap wawasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, keragaman sosial budaya. Ada contoh keragaman sosial budaya dalam agama, ada keragaman sosial budaya suku bangsa, dan ada keragaman sosial budaya dalam bentuk warna rambut, bentuk wajah, warna kulit, dan masih banyak yang lainnya. Adalah organisasi. Organisasi adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, anggotanya harus lebih dari 2 orang. Tujuannya juga jelas, saling bekerja sama, memiliki aturan sendiri, dan ada pembagian tugas. Contoh organisasi adalah pengurus kelas dan karang taruna. Ini adalah contoh dari organisasi karena anggotanya lebih dari 2, tujuannya juga jelas, mereka saling bekerja sama, memiliki aturan sendiri, dan ada pembagian tugas. Selanjutnya, materinya tentang iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan atau informasi sosial untuk masyarakat. Iklan ini dibuat tidak berhubungan dengan perdagangan dan tidak dikenakan biaya pemasangan. Contoh iklan jenis layanan masyarakat. Yang pertama, iklan kesehatan. Kedua, iklan tentang lingkungan. Yang ketiga, iklan tentang narkotika. Selanjutnya, yang dibutuhkan ketika kalian ingin membuat iklan layanan masyarakat. Yang pertama, harus ada judul iklannya. Yang kedua, harus ada naskah iklan. Naskah iklan terdiri dari naskah atau teks. Yang kedua juga harus ada sketsa gambar berdasarkan naskah. Yang ketiga adalah jumlah pemeran dalam iklan. Jumlah pemeran dalam iklan diwujudkan dalam karakter tokoh atau penampilan fisiknya serta latar belakang suku bangsa. Ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Yang pertama, contoh iklan untuk mencegah virus corona, dimulai dari social distancing. Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalian tidak boleh membuang sampah di sungai, di jalanan, dan harus membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, iklan tentang bahaya stop merokok, karena merokok dapat menyebabkan kanker dan kematian. Sehat itu mahal. Ini adalah contoh potongan iklan layanan masyarakat. Dengarkan sebentar ya. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Harus menjalani isolasi seorang diri, tidak ada yang menjenguk, Hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun. untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. Bersama kita. Nah, itu adalah contoh iklan layanan masyarakat
pada media elektronik. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Nah, sudah materi yang dapat Ibu sampaikan. Ini adalah latihan soal. Linknya ada tertera di ini ya, di YouTube ya. Jangan lupa kalian mengerjakan, kerjakan dengan jujur, tidak usah mencontek. Jangan lupa membaca doa. Demikian Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar kalian tetap sehat dan bisa terhindar dari penyakit. Jangan lupa pakai masker ya kalau keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.